Kemudian Syekh Hamzah Yusuf menyampaikan nasihat dari Ibnu Abbas. Pada dasarnya, dunia ini adalah ujian. Maka ketika kamu sedang dalam satu kenikmatan, sebenarnya juga nggak benar-benar kenikmatan. Karena kalau kamu senang, itu sangat mungkin kamu akan lupa sama Allah. Berarti kamu sedang sulit, kamu sedang dalam kesulitan, yaitu kesulitan untuk mengingat Allah. Padahal kalau kamu lagi sedih, itu kamu lebih mudah kan untuk ingat Allah. Nah, maka ada salah satu sahabat juga yang pernah bilang, setiap kondisi mudah pasti diikuti oleh kondisi yang sulit. Maka mereka, para sahabat, itu lebih memilih untuk menunggu kemudahan daripada menunggu kesulitan. Jadi ibaratnya kita menghadapi kemudahan, habis itu pasti kita menghadapi kesulitan. Habis kesulitan pasti kemudahan, habis kemudahan pasti kesulitan. Jadi mereka lebih memilih dalam keadaan kesulitan sambil menunggu kemudahan. Karena apa? Ada hadis yang menyatakan afdolul ibadati intidharul faraj. Ibadah yang paling utama adalah menunggu kemudahan dari Allah ketika dalam kesulitan. Jadi, karena mereka sudah punya mindset kalau sedang menunggu kemudahan, berarti sedang dalam kesulitan, itu adalah sama dengan ibadah. Jadi, mereka nggak masalah kalau sedang dalam kesulitan, justru mereka memilih kondisi yang seperti itu. Nah, kalau kita punya mindset ini, bahwa ketika ada kesulitan, lalu kita sabar, ini adalah ibadah. Kita tinggal duduk di rumah, itu sama dengan ibadah. Tapi kalau kita mengeluh terus, kenapa ya kok terjadi pada saya? Kenapa ya orang lain tuh bahagia? Kenapa ya kok gini? Kenapa ya kok berat amat? Itu maka Allah akan ngasih kesusahan yang lebih berat lagi. Dan kita gak mau kan kayak gitu. Kemudian Syekh Hamzah Yusuf juga memberikan nasihat bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, di dalam setiap kesulitan itu ada 3 kenikmatan. Yang pertama, mungkin saja bisa terjadi yang lebih buruk dari yang sedang kita alami. Dan itu adalah nikmat. Jadi kalau misalnya kita mengalami satu musibah, kita harus berpikir, alhamdulillah kita masih diberi musibah kayak gini, bukan yang lebih buruk dari ini. Dan itu harus kita syukuri, alhamdulillah masih kayak gini aja gitu musibahnya. Alhamdulillah cuma kehilangan dompet, alhamdulillah cuma kecelakaan kecil, alhamdulillah masih bisa bernafas, dan seterusnya. Karena pasti bisa aja kan Allah ngasih musibah yang lebih buruk dari apa yang kita alami sekarang. Dan itu sangat mungkin. Kemudian yang kedua, kita harus bayangin, ini cuma ujian dunia kok, ini bukan ujian agama. Jadi misalnya kita kehilangan uang, cuma kehilangan uang kok, bukan agama. Karena kenapa? Kalau udah kehilangan agama, kita udah kehilangan segalanya. Kalau cuma kehilangan uang bisa balik lagi. Tapi kalau agama, kita kehilangan iman, para sahabat juga mengajarkan. Makanya doa mereka itu adalah la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami itu di agama kami. Mereka nggak berdoa la tusibna, ya Allah janganlah engkau timpakan musibah kepada kami. Karena apa? Ya karena mereka sudah paham bahwa dunia itu ya tempatnya musibah, tempatnya uji. Kemudian yang ketiga adalah, ini cuma di dunia kok, bukan di akhirat. Nah, selama musibah itu kita alami masih di dunia, berarti itu adalah nikmat. Kenapa? Karena musibah yang sebenarnya adalah musibah di kehidupan yang akan datang. Selama kita masih punya Allah, maka kita akan mendapatkan segala sesuatu
yang kita inginkan, karena Allah lah pemilik segalanya. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan semuanya.